Film diawali dengan diperlihatkan pemeran utama dari film ini, yaitu seorang lelaki bernama Liu Xuan. Ia adalah lelaki sukses dengan kekayaan yang berlimpah. Ia membeli sebuah teluk hijau untuk kepentingan reklamasi laut, di mana mereka berencana untuk membersihkan laut dengan menggunakan sonar. Liu Xuan kemudian bekerja sama dengan seorang wanita bernama Rulan. Pada malam hari, Liu Xuan mengadakan pesta meriah untuk keberhasilannya. Pesta itu dihadiri dan dimeriahkan oleh banyak orang. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik tiba-tiba datang menghampiri Liu Xuan dan memberikannya nomor telepon. Jadi wanita cantik itu adalah seorang putri duyung yang sedang menyamar menjadi manusia. Ia dikirim oleh kawanannya untuk membunuh Liu Xuan yang telah merusak habitat mereka dan membunuh banyak warga laut. Wanita itu bernama Shan. Shan dan yang lainnya tinggal di sebuah kapal tua yang berada di tepi Teluk Hijau. Untuk saat ini, hanya kapal itu saja yang belum bisa dijangkau oleh sonar. Jadi, ia dan kawan-kawannya memutuskan untuk tinggal di sana. Terlihat bahwa di sana banyak sekali bangkai duyung dan beberapa di antaranya masih terluka parah. Jadi, cara kerja dari sonar tersebut adalah saat sonar itu diaktifkan, bahkan dengan sekejap saja, seekor ikan emas akan hancur berkeping-keping. Itulah mengapa sonar itu sangat berbahaya, bahkan untuk para duyung. Sementara itu, di tempat tinggal Shan, ada seorang nenek yang menjadi ketua di sana. Ia menjelaskan bahwa dahulu manusia dan duyung sebenarnya memiliki nenek moyang yang sama. Namun karena keserakahan ingin menguasai dunia, manusia bahkan menangkap dan menyiksa banyak hewan laut, termasuk para duyung. Itulah mengapa mereka harus selalu berhati-hati kepada manusia. Para duyung pun berkumpul untuk menunggu telepon dari Liu Xuan. Dan benar saja, telepon Shan pun berdering. Liu Xuan berkata bahwa ia akan menjemput Shan dalam waktu 10 menit. Para duyung dan Paman Gurita pun bersiap di posisi masing-masing untuk menyerang Liu Xuan. Tak diduga, Shan ternyata dijemput oleh orang-orang suruhan Liu Xuan. Jadi, rencana penyerangan itu pun akhirnya gagal. Shan lalu dibawa ke kantor Liu Xuan. Dengan senjata lengkap, Shan menyelinap masuk ke dalam ruangan Liu Xuan. Lucunya, semua serangan yang ia lakukan selalu gagal dan malah mengenai dirinya sendiri. Mulai dari menggunakan bulu babi, pisau, sampai bahkan ia terkena pukulan dari Liu Xuan. Shan pun pingsan di hadapan Liu Xuan. Setelah terbangun, Liu Xuan langsung mengusir Shan sambil melemparkan uang kepadanya. Karena sebelumnya, ia sebenarnya tak serius untuk menelpon Shan dan ia hanya dijadikan alasan agar Rulan cemburu. Namun, Shan menolak semua uang tersebut karena ia tak membutuhkan uang itu. Lalu, saat Shan akan diusir paksa, Rulan tiba-tiba datang ke ruangan Liu Xuan. Sontak Liu Xuan berpura-pura baik kepada Shan dan mengajaknya pergi dari ruangan tersebut. Setelah itu, Shan pun mengajak Liu Xuan untuk makan bersama di warung ayam panggang favoritnya yang terletak di sebuah wahana bermain. Meskipun awalnya Liu Xuan menolak, namun Shan tetap memaksanya untuk makan. Tak diduga, setelah mencoba ayam tersebut, Liu Xuan malah ketagihan. Keduanya pun menghabiskan berekor-ekor ayam panggang berdua. Setelah makan, Liu Xuan kembali melemparkan cek uang sebesar 1 juta yuan untuk Shan. Namun, Shan lagi-lagi menolak uang tersebut. Shan malah mengajak Liu Xuan untuk bermain beberapa wahana permainan bersama. Keduanya pun terlihat sangat bahagia. Setelah itu, Liu Xuan pun mengantarkan Shan kembali pulang ke rumahnya. Terlihat bahwa Liu Xuan sudah jatuh cinta kepada Shan. Saat keduanya telah hampir sampai di rumah, para duyung dan Paman Gurita kembali bersiap di dalam rumah untuk memburu Liu Xuan. Tak disangka, Shan masuk sendiri ke dalam rumah dan langsung menyuruh Liu Xuan untuk pulang. Hal itu lagi-lagi membuat rencana mereka gagal. Keesokan harinya, Liu Xuan kembali menghubungi Shan dan mengajaknya untuk berkencan. Tak disangka, Paman Gurita tiba-tiba muncul di sana dan berakting sebagai koki. Saat bersiap akan memburu Liu Xuan, para bodyguard keluar dan berjaga di belakang mereka. Hal itu akhirnya membuat Paman Gurita mengurungkan niatnya.
Namun, karena tentakelnya sudah terlanjur terlihat, ia pun berpura-pura bahwa itu adalah gurita hasil tangkapannya. Lalu, kedua koki pun masuk dan langsung memasak kaki-kaki gurita tersebut. Kaki paman gurita itu dipotong, digiling, dan bahkan dibakar. Paman gurita itu pun tak tahan dan langsung kabur. Ia menyipratkan semua tintanya pada orang-orang dan kabur melalui jendela. Setelah semua orang pergi, Liu Xuan pun mengutarakan niatnya untuk menikah dengan Shan. Ia jatuh cinta pada kepribadian Shan yang tidak mengincar uangnya. Namun, Shan malah menolak Liu Xuan begitu saja. Liu Xuan pun terus membujuk Shan agar ia mau menikah dengannya. Rulan tiba-tiba datang dan bertemu dengan mereka. Rulan sepertinya cemburu dan menyimpan hati untuk Liu Xuan. Shan pun pergi dari tempat tersebut dan diikuti oleh Liu Xuan. Sesampainya di rumah, Shan mendapatkan omelan dari paman gurita. Dengan kakinya yang sekarang terpotong, ia berkata bahwa Shan selalu membuat rencana mereka gagal. Paman gurita pun curiga bahwa Shan telah jatuh cinta kepada Liu Xuan. Tiba-tiba, Liu Xuan datang ke rumah itu. Ia pun melihat para duyung dan paman gurita di rumah tersebut. Shan yang panik lantas memukul kepala Liu Xuan dan membuatnya pingsan. Liu Xuan pun terbangun dan berada di markas duyung. Paman gurita pun mulai menjelaskan bahwa karena sonar yang ia pasang di Teluk Hijau, banyak duyung dan hewan laut mati begitu saja. Namun, Liu Xuan pun berjanji kepada mereka kalau dia akan menghentikan pengoperasian sonar tersebut asalkan ia dibebaskan. Paman gurita yang tak percaya lantas melilit leher Liu Xuan sampai ia kesulitan bernafas. Tadi sangka, Shan malah memotong tentakel paman gurita dan menyuruh Liu Xuan untuk kabur. Karena hal itu, Shan merasa sangat bersalah pada teman-temannya dan berniat untuk membunuh dirinya. Namun sang nenek langsung menghentikannya. Nenek berkata bahwa di dunia ini masih ada manusia yang baik. Keesokan harinya, Liu Xuan pun pergi ke perusahaan tempat sonar dikembangkan. Ia datang dan berniat untuk menguji coba sonar tersebut. Para petugas pun memperingatinya untuk tak melakukan hal itu. Namun ia tetap memaksa. Setelah masuk ke ruangan, ia pun bersiap untuk melakukan uji coba. Baru sebentar saja diaktifkan, Liu Xuan telah merasa pusing luar biasa. Padahal, petugas mengaku belum mengaktifkan sonar itu sepenuhnya. Tanpa basa-basi, Liu Xuan pun mengumumkan pertemuan dengan semua petinggi perusahaan. Di sana, Liu Xuan langsung menurunkan perintah untuk membatalkan proyek sonar di Teluk Hijau. Semua petinggi pun kaget dengan keputusan tiba-tiba yang diambil oleh Liu Xuan. Tiba-tiba, Rulan datang ke ruangan pertemuan itu dan mendukung keputusan Liu Xuan. Ia merasa bahwa Liu Xuan pasti punya alasan kuat untuk melakukan hal tersebut. Dan akhirnya, sonar pun dinonaktifkan. Setelah itu, Liu Xuan pun bercerita tentang Putri Duyung kepada Rulan. Ia menceritakan semua kejadian yang menimpanya, termasuk tentang Shan. Tadi sangka, informasi itu sangat menguntungkan untuk Rulan, di mana ia ternyata memimpin sebuah lab yang meneliti langsung tentang Putri Duyung. Dan informasi yang ia dapatkan dari Liu Xuan sangat bermanfaat untuk timnya. Tanpa basa-basi, Rulan dan timnya langsung meluncur ke Teluk Hijau lengkap dengan senjata mereka masing-masing. Terlihat bahwa mereka datang berbondong-bondong untuk menyerbu lokasi tempat tinggal dari para duyung. Di waktu yang sama, Liu Xuan memerintahkan bawahannya untuk mengirim bantuan ke tempat tinggal Shan dan meminjam mobil untuk berangkat ke sana. Sementara itu, tim pun sampai di tempat tinggal Shan. Di sana terlihat sangat sepi dan seperti tak berpenghuni. Ia pun memerintahkan seorang penyelam untuk memeriksa ke dasar laut. Tak diduga, semua duyung ternyata bersembunyi di dasar laut tersebut. Setelah mendapatkan info tentang itu, semuanya pun bersiap dan menembak ke arah dasar laut. Lautan jernih pun berubah menjadi lautan merah penuh darah. Beberapa dari mereka yang keluar pun tak segan-segan dipukuli sampai mati. Terlihat juga Shan yang dikejar dengan beringas. Namun, Shan terus berusaha untuk menghindari setiap tembakan.
Paman Gurita pun datang dan menyelamatkan Shan dari kejaran mereka. Paman Gurita kemudian bersiap untuk mengirim Shan pergi dari tempat tersebut. Namun sayang, ia tertangkap oleh jaring dan diserang dengan begitu banyak pedang. Di sana, Shan terluka sangat parah dan bahkan sekarat. Setelah itu, nenek Putri Duyung pun keluar dari persembunyian dan menyerang mereka semua. Dengan ekornya, nenek membuat gelombang yang sangat besar untuk menelan dan menyerang semua manusia yang berada di sana. Setelah itu, nenek pun segera memerintahkan kepada semua duyung dan paman gurita untuk segera kabur ke Teluk Hijau karena sonarnya saat ini telah dinonaktifkan. Namun, Shan lagi-lagi terkena jeratan di ekornya. Ia pun dikejar dengan kapal-kapal, bahkan dengan helikopter. Dari atas helikopter, Rulan menggunakan senjata untuk menembak Shan. Senjata itu menyebabkan ledakan di dalam laut dan membuat Shan terpental keluar laut. Di sana, Shan sudah benar-benar tak sanggup lagi. Para tim pun mendekati tubuh Shan dan bersiap untuk menembaknya. Namun tiba-tiba, Liu Xuan datang tepat waktu dan langsung melindungi Shan. Rulan yang melihat hal itu semakin kesal. Ia pun mengambil senjata sendiri dan menembak Liu Xuan. Liu Xuan yang menggendong Shan terus berjalan meski dirinya terkena panah. Liu Xuan terus berjalan mendekati Teluk Hijau dan melepaskan Shan di sana. Film diakhiri dengan diperlihatkan keadaan bertahun-tahun setelah peristiwa itu. Liu Xuan terlihat didatangi oleh seorang pemenang beasiswa yang ia adakan. Tak diduga, Liu Xuan telah menyumbangkan separuh kekayaannya untuk menyelamatkan alam. Dan setelah itu, Shan pun keluar dari dapur rumah tersebut. Liu Xuan pun memperkenalkan Shan sebagai istrinya pada pemuda tersebut. Tak diduga, selama ini mereka hidup dengan damai dan bahagia. Mereka bahkan menikmati keindahan bawah laut bersama-sama. Dan film pun selesai.